Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Latifah Azahra dengan NIM 2003703 dan rekan saya Nurmailis dengan NIM 2003747 akan mempresentasikan hasil dari rancangan percobaan kami dengan judul Pengaruh Media Tanam yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Tinggi Kacang Hijau. Yang pertama yaitu latar belakang. Kacang hijau adalah tanaman sejenis palawija yang dapat digunakan untuk menggantikan konsumsi nasi. Kacang hijau termasuk sumber protein, vitamin, serta mineral terbaik di antara kacang-kacangan sejenisnya. Media tanam merupakan bahan yang digunakan sebagai tempat tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Adapun contoh media tanam yaitu tanah, pasir, tisu, kapas, dan lain-lain. Salah satu perancangan percobaan yang sering digunakan adalah rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap digunakan apabila akan menguji beberapa perlakuan yang dicobakan dalam suatu penelitian. Apakah terdapat perbedaan pengaruh atau tidak terhadap variabel yang akan diukur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan media tanam terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Dalam penelitian ini akan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 5 pengulangan. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Selanjutnya, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pertumbuhan tinggi kacang hijau dengan media tanam yang berbeda. Untuk manfaat penelitiannya, hasil penelitian diharapkan untuk mengetahui pengaruh media tanam yang berbeda terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam menambah wawasan penerapan ilmu statistika dalam budidaya tanaman kacang hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmailis. Kepada Nurmailis dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama, kacang hijau. Kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Proses pertumbuhan kacang hijau terjadi melalui 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Adapun manfaat kacang hijau bagi tubuh manusia yaitu pertama mengurangi risiko kehamilan bermasalah, yang kedua melancarkan pencernaan, yang ketiga menurunkan risiko terkena penyakit jantung, yang keempat menjaga berat badan, yang kelima menurunkan kadar kolesterol, yang keenam menambah stamina tubuh, dan yang terakhir yaitu menurunkan risiko terkena osteoporosis. Selanjutnya yang kedua yaitu media tanam. Yang pertama tanah. Sifat fisik tanah dan terkandung dalam tanah yang menyebabkan tanah sering dipakai sebagai media tanam. Salah satu jenis tanah yang digunakan adalah tanah humus. Tanah humus ialah tanah yang paling subur untuk tumbuh-tumbuhan karena memiliki komposisi yang mirip dengan pupuk kompas. Yang kedua yaitu pasir. Pasir dianggap memadai dan sesuai jika digunakan sebagai media untuk penyamaian benih, pertumbuhan bibit tanaman, dan perakaran setek batang tanaman. Sifatnya yang cepat kering akan memudahkan proses pengangkatan bibit tanaman yang dianggap sudah cukup umur untuk dipindahkan ke media lain. Yang ketiga, tisu. Alasan pemakaian tisu sebagai media tanam adalah karena tisu menjaga kelembapan yang lebih lama dan lebih baik daripada media tanah, sehingga kacang hijau yang ditanam di media tisu dapat tumbuh lebih cepat daripada media tanah.
Yang ketiga yaitu rancangan acak lengkap. Rancangan ini digunakan apabila akan menguji beberapa perlakuan yang dicobakan dalam suatu penelitian, apakah terdapat perbedaan pengaruh atau tidak terhadap variabel yang akan diukur. Pengujian dengan analisis rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut. Yang A menentukan hipotesis. H0 banding tau sama dengan 0, berarti tidak terdapat efek dari perlakuan yang berbeda. H1 banding tau tidak sama dengan 0, terdapat efek dari perlakuan yang berbeda. Yang B yaitu pengacakan, dan yang C yaitu pengambilan keputusan. Jika nilai F hitung lebih besar dari F alfa atau F tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan berlaku sebaliknya. Berikut adalah tabel ANAVA dari rancangan acak lengkap, yaitu dapat dilihat di slide PPT. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Untuk waktu dan tempatnya, penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Oktober sampai 27 Oktober 2022 selama 5 hari. Tempat penelitian ini adalah di Gang Sodak, Jalan Cendrawasih nomor 17, tepatnya di Kos Nurmailis. Alat dan bahannya, yang pertama alatnya yaitu polybag, gelas plastik bekas, penggaris, dan alat tulis. Untuk bahannya yaitu biji kacang hijau, tanah humus, tisu, air, dan pasir. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap. Pada penelitian ini menggunakan 3 perlakuan dan 5 pengulangan. 3 perlakuan tersebut adalah media penanaman yang berbeda, yaitu tanah humus, pasir, dan tisu. Untuk pengumpulan datanya, data diukur dan dicatat setiap hari pada sore hari. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama, merendam biji kacang hijau selama kurang lebih 15 menit. Yang kedua, menyediakan 2 polybag yang diisi dengan tanah humus dan pasir, dan 1 gelas plastik bekas yang diisi dengan tisu dan air. Yang ketiga, memilih biji kacang hijau yang berkualitas baik dan bagus, lalu diletakkan ke dalam masing-masing media penanaman. Yang keempat, menyiram kacang hijau setiap hari pada pagi hari. Yang kelima, mengukur dan mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau selama 5 hari. Untuk hasil pengukuran yang didapat yaitu untuk hari pertama, tinggi kacang hijau pada tanah humus 0,3 cm, untuk pasir 0,1 cm, untuk tisu 0,3 cm. Pada hari kedua, untuk tanah humus tingginya mencapai 1,2 cm, pasir 0,8 cm, tisu 1,5 cm. Begitupun seterusnya dapat dilihat pada slide PPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmailis. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil penelitian. Pengamatan pertumbuhan dan perkembangan tinggi kacang hijau dilakukan selama 5 hari. Pengukuran dilakukan sehari setelah kacang hijau ditanam sampai hari kelima. Pengukuran pertumbuhan tinggi kacang hijau dengan 3 media penanaman yang berbeda, yaitu tanah humus, pasir, dan tisu, yang dilakukan selama 5 hari. Hasil pengukuran tinggi tanaman kacang hijau selama 5 hari berturut-turut yang diperoleh adalah sebagai berikut, yang dapat dilihat pada slide PPT. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing perlakuan memberikan pengaruh terhadap percobaan yang dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap.
yaitu pertama menentukan hipotesis. H0 banding tau sama dengan 0 yang berarti tidak terdapat pengaruh media penanaman yang berbeda terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. H1 banding tau tidak sama dengan 0 terdapat pengaruh media penanaman yang berbeda terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Selanjutnya yaitu model linear, yaitu YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah EIJ. Selanjutnya yaitu faktor koreksi dengan T sama dengan 3 dan R sama dengan 5. FK sama dengan Y kuadrat per TR sama dengan 77,1 kuadrat per 3 kali 5 sama dengan 396,29. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat total. JKT sama dengan sigma YIJ kuadrat dikurang FK, maka didapatkan JKT sama dengan 356,62. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat perlakuan. JKP sama dengan sigma Y kuadrat per R dikurang FK, di mana Y kuadrat sama dengan 2216,93 dibagi 5 dikurang 396,21, maka didapatkan JKP sama dengan 47,17. Selanjutnya yaitu mencari jumlah kuadrat galat, yaitu dengan menggunakan rumus JKT dikurang JKP, maka didapatkan JKG sama dengan 309,45. Selanjutnya yaitu mencari kuadrat tengah galat, di mana rumus KTG sama dengan JKG dibagi T dikali R kurang 1, maka didapatkan kuadrat tengah galatnya yaitu sebesar 25,78. Selanjutnya mencari F hitung. Dengan menggunakan rumus KTP per KTG sama dengan 0,914. Dari itu didapatkan F tabel sama dengan 3,89 dengan menggunakan alfa 5%. Oleh karena itu didapatkan tabel ANAFA yang dapat dilihat pada slide PPT. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika F hitung besar dari F tabel. Dari tabel ANAFA diperoleh nilai F hitung sama dengan 0,914 dan nilai F tabel sama dengan 3,89, di mana F hitung kecil dari F tabel, maka terima H0. Maka hal ini berarti belum cukup bukti untuk menolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh media penanaman yang berbeda terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Untuk kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media tanam yang berbeda terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan. Dari hasil penelitian, pengaruh media tanam yang berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan tinggi tanaman kacang hijau dapat disimpulkan bahwa media tanam yang berbeda tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Kacang hijau yang ditanam di tisu lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan media tanam lainnya. Hal ini terjadi karena tisu dapat menjaga kelembapan yang lebih lama daripada media lainnya. Namun, setelah beberapa hari, media tanam lainnya dapat mengikuti pertumbuhan tinggi kacang hijau. Sarannya, sebaiknya percobaan dilakukan dalam waktu yang lebih lama agar terlihat jelas apakah ada atau tidaknya pengaruh media tanam yang berbeda terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmaimin. Selanjutnya yaitu foto pertumbuhan dan perkembangan tinggi kacang hijau dari penanaman
sampai hari kelima yang dapat dilihat pada slide PPT berikut. Baiklah, itu tadi hasil dari rancangan percobaan kami pada tanaman kacang hijau. Semoga yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik sehingga menambah pengetahuan kita. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.